Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul A Beautiful Course yang dirilis pada tahun 2021. Film ini dimulai dari sebuah kesunyian, kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Seluruh sudut kota hanya diisi oleh garis polisi, tanpa adanya kehidupan sama sekali. Mau itu pagi, siang, sore, atau malam sekalipun. Suatu saat ada seorang wartawan yang sengaja dikirim ke kota itu. Ia sengaja dikirim untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wartawan tersebut bernama Samuel. Samuel juga ditugaskan untuk memotret setiap keanehan di tempat itu, di mana seluruh pelayanan mati total dan hanya terdengar suara peringatan terkait fenomena aneh, yaitu tidur massal. Samuel datang ke sini hanya bermodalkan sebuah informasi, di mana seluruh orang yang mengalami masalah akan merasa sangat haus terlebih dahulu. Semua itu dibuktikan dengan banyaknya para warga yang mampu tidur di mana saja, tanpa bisa dibangunkan sama sekali. Di tangan mereka yang tertidur juga terpasangkan teks khusus yang tertulis tanggal tidur, usia, tempat tinggal, dan nama lengkap mereka. Di sini hanya ada satu golongan yang tidak terjangkit wabah tersebut, yaitu hewan. Samuel sendiri sengaja membawa satu buah ikan dari tangan seseorang yang berada di bus. Ia sangat tertarik dengan ikan tersebut, sehingga ia terus membawa ikan itu agar keberadaannya di sana tidak benar-benar terasa sepi. Untuk beristirahat pun Samuel bisa datang ke rumah siapa saja, yang kebetulan di titik ini dia sudah masuk ke rumah seorang perempuan yang bernama Stella. Dia sendiri sudah tertidur selama 5 bulan. Di sana Samuel bebas untuk melakukan apapun di rumah wanita itu. Saat hari berganti, Samuel pun tak bisa ngobrol dengan siapapun. Hanya berharap semua orang di kota ini segera terbangun dari tidur panjangnya. Di mana baru 1 hari menetap di kota tersebut, Samuel sudah merasakan apa itu namanya kehampaan. Setiap beberapa meter, ia bisa menemukan orang-orang yang tertidur di mana saja, bahkan di atas pohon sekalipun. Dalam gereja, para jemaah juga terduduk dengan kondisi mata yang tertutup rapat. Yang sudah jelas apa yang dilihat Samuel itu. Hal ini akan menjadi jepretan terunik yang pernah ia alami. Sembari memoto orang-orang yang tertidur, Samuel pun langsung bergegas untuk berdoa seorang diri. Dengan suasana yang sangat hening, membuat pikirannya terasa bebas dari hiruk-pikuk duniawi. Sesekali ia juga merasakan setiap ruangan yang ada di berbagai tempat, demi mengambil gambar sebanyak mungkin. Kalau dipikir-pikir, pekerjaan Samuel ini antara enak dan gak enak ya bosku. Enaknya kita bisa ngapain aja tanpa dilarang oleh siapapun. Tapi tidak enaknya, tidak ada yang bisa kita ajak bicara, dan mulut kita terasa tidak terpakai sama sekali. Sampai sejauh ini, hal-hal itulah yang dirasakan oleh Samuel. Ia bisa keluyuran kemana saja, serta secara bebas mengambil gambar dari setiap orang yang tertidur. Mau itu perempuan atau laki-laki, semua orang bisa diketahui identitasnya. Tak perlu bertanya sama sekali. Sampai di suatu waktu, tiba-tiba saja Samuel dikejutkan dengan sorot lampu dari sebuah mobil. Lihat, ada beberapa petugas medis yang memasuki setiap rumah tanpa diketahui pasti apa yang mereka lakukan. Dari kejadian malam itulah, Samuel bisa menyimpulkan bahwa fenomena ini masih dipantau terus-menerus oleh pihak-pihak tertentu, yang mana belum diketahui pasti. Pemantauan itu ditujukan untuk mengobati atau untuk meneliti. Yang pasti Samuel cuma bisa merenung sendirian. Mau sampai kapan lagi ia bertugas? Karena sebenarnya ia sendiri sangat-sangat berkeinginan untuk pulang, karena merasa tidak tahan dengan kesepian tersebut.
Tapi sangat disayangkan, air laut pun harus surut secara drastis dan Samuel pun tak bisa menggunakan perahunya untuk pergi dari kota itu. Demi bertahan hidup cukup lama, ia pun belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket. Awalnya semua berjalan normal dan tidak ada kendala yang terjadi. Tapi setelah itu petugas medis kembali menemuinya, di mana ia pun langsung pura-pura untuk tertidur. Saat petugas itu pergi, barulah Samuel bisa berbelanja dengan bebas sesuka hatinya. Ia juga tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Karena sekalinya mau membayar, ia malah dicuekin oleh petugas yang ada. Jelaslah, namanya petugasnya juga sedang tertidur ya bosku. Berhubung Samuel ada sosok yang sangat murni, bersih, dan tidak mau mencuri, sehingga ia meletakkan uang di dekat petugas tersebut. Sekali lagi, Samuel harus dikejutkan dengan kedatangan para petugas medis. Saat itu ia pun langsung bersembunyi, menjauh dari para petugas itu. Di mana terlihat jelas mereka seperti memeriksa kondisi di dalam rumah Stella dan mencurigai bahwa ada seseorang yang masuk ke rumah tersebut. Ketika petugas pulang, bersamaan juga Samuel keluar dari persembunyiannya. Ia sadar bahwa Stella baru habis diperiksa tanpa tujuan yang jelas sama sekali. Setelahnya ia sengaja mengambil mobil milik seseorang untuk mencari udara segar. Ia pergi ke pinggiran kota demi memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa segera pulang. Karena saat diperiksa pun kondisi air laut masih surut total tanpa adanya air sama sekali. Sampai tiba di suatu momen, terhitung Samuel sudah berada di kota ini selama 27 hari. Ia pun cuma bisa berinteraksi dengan ikannya yang masih bisa bertahan sampai detik ini. Makan pun Samuel harus membayangkan bahwa ia sedang menikmati hidangan bersama orang lain. Di hari ke-43 Samuel terus menjalani rutinitasnya. Seperti biasa, dia berharap agar Stella segera sadar, serta bisa melihat segala perubahan yang Samuel perbuat di dalam rumahnya. Tapi lama-kelamaan Samuel tidak lagi memiliki persediaan yang sangat cukup. Dan ia harus memulung di berbagai tempat, di mana rasa haus sudah tidak tertahankan lagi. Dan setetes air pun sangat-sangat berharga bagi Samuel. Air tanaman pun juga ia minum, di mana di dalam benaknya ia sangat ingin pulang, serta segera pergi dari kota ini. Sampai di hari ke-68 Samuel benar-benar sudah pasrah dengan segala keadaan. Namun hal yang berbeda telah terjadi, di mana Stella terlihat bangun dari tidur panjangnya. Anehnya lagi, segala perasaan yang dialami oleh Samuel terkait krisis air tidaklah dirasakan oleh Stella. Stella benar-benar merasa bahwa ia baru tidur 8 jam seperti biasa. Tapi untuk kali ini ia dikejutkan dengan keberadaan seorang pria yang tertidur pulas di dalam rumahnya. Ya, pria yang tidak dikenal itu adalah Samuel. Jelas saja Stella merasa bingung atas apa yang sudah dilakukan oleh orang asing ini di dalam rumahnya. Ia hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi sampai orang asing bisa tidur seenaknya. Dan dari sinilah Stella mengetahui semuanya dan membaca surat dan rekaman suara yang sudah Samuel buat. Yeah, depends on who. Your father? Difficult. Mother? James pun berpindah kepada Samuel yang terlihat bangun dari tidurnya. Serta terlihat juga seorang warga yang turut bangun dari tidur panjangnya. Lalu scene pun ditutup dengan penjelasan bahwa para petugas itu ternyata sudah memiliki obat untuk mengatasi wabah ini. Di mana Stella sendiri sengaja dijadikan objek pertama yang diberi obat.
Maka dari itulah tidak heran lagi jika mereka sering mondar-mandir ke rumah Stella hanya untuk memeriksa perkembangannya. Dan film pun berakhir nih bosku. Bagaimana ceritanya bosku? Menarik bukan?